Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Mahasiswa sekalian yang berbahagia dan selalu istiqomah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini melalui media sosial YouTube ini, saya ingin menyampaikan tentang mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ya, yang akan kita kaji dan kita bahas bersama. Bahwasanya filsafat pendidikan Islam ini adalah salah satu corak ya dari filsafat yang bernafaskan Islam, yang diwarnai dengan pemikiran-pemikiran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Sedangkan filsafat sendiri berasal dari filsuf dan sofia. Filsuf itu adalah ilmu pengetahuan, sofia itu adalah kebijaksanaan. Maka filosofi atau filsafat adalah orang yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka filsafat pendidikan Islam adalah sebenarnya sebuah konsep ya, berpikir yang dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan dalam dunia pendidikan Islam yang tentu merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, inilah yang akan kita perdalam pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini. Maka di sini akan ada selain visi misi tujuan dan juga pengertian dari filsafat tadi yang saya sampaikan, kita juga akan membahas tentang ruang lingkupnya. Ya, yang pertama nanti adalah ruang lingkup, metode dan manfaat dari filsafat pendidikan Islam. Yang kedua adalah konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Yang ketiga kemudian adalah tentang tujuan penciptaan dan potensi manusia. Yang keempat adalah konsep masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam. Dan yang kelima adalah tugas dan peran serta tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan Islam. Kemudian yang keenam ada konsep ilmu, sumber-sumbernya, pemetaannya, implikasinya terhadap dalam filsafat pendidikan Islam. Yang ketujuh adalah tentang bagaimana konsep dasarnya, rumusannya, esensinya ya dalam pendidikan Islam. Kemudian yang ke-8 adalah tentang pendidikan akhlak ya. Dalam filsafat pendidikan Islam juga akan dibahas di sini. Kemudian yang ke-9 ada esensi dari pendidik. Esensi pendidik dalam filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang ke-10 adalah esensi peserta didik, murid kita, siswa kita ya, dalam kacamata filsafat pendidikan Islam. Sedangkan yang ke-11 adalah esensi dari kurikulum dalam filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang ke-12 adalah esensi metode. Metode dalam pendidikan ya, dilihat dari kacamata filsafat pendidikan Islam. Jadi metodenya seperti apa akan dilihat secara mendalam di sana. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah esensi dari media pendidikan dan juga evaluasi. Ya, evaluasi pendidikan ini sesuatu hal yang sangat penting ya, dilihat dari kacamata filsafat pendidikan Islam. Maka ini ada 13 makalah yang nanti para mahasiswa sekalian harus siapkan untuk kemudian dikumpulkan ya, dikirimkan ke via WA ya, dengan format PDF tentunya. Kemudian spasinya jangan lupa kita pakai yang standarnya adalah 2 spasi, tapi kita 1,5 spasi saja. Kemudian yang fontnya menggunakan time ya, menggunakan time dengan ukuran 12 ya. Nah ya, ini semuanya adalah sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah. Kemudian untuk literasinya ya, literasinya kita menggunakan referensi-referensi yang sudah biasa kita kenal dalam dunia filsafat ya. Ada Abu Dinata dengan filsafat pendidikan Islamnya, ada Ahmad di Marimba juga ya, pengantar filsafat pendidikan Islam. Ahmad Tafsir juga kita gunakan ya. Abdul Munir Mulkam ya, dengan paradigma intelektual Islamnya. Tolong juga paradigma muslim ya, paradigma intelektual muslim itu juga tolong dijadikan rujukan.
Ya, kami tunggu nanti di footnote-nya, setiap lembar usahakan ada satu footnote minimal. Nah, kemudian kirimkan ke WA saya. Oke, inilah mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang akan kita kaji di semester awal ini. Oke, terima kasih, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.